Pernahkah kalian merasa bingung akan masa depan kalian setelah bukan lagi menjadi mahasiswa? Atau kalian merasa bingung apakah pekerjaan yang harus kalian ambil ke depannya dan bagaimana cara untuk mewujudkan impian tersebut? Jika kalian merasakan kebingungan tersebut, mungkin kalian sedang mengalami fase quarter life crisis. Apa sih itu quarter life crisis? Jadi istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Robbins dan Werner pada tahun 2001 yang pada saat itu menyebutnya sebagai 20 something yang merupakan hasil penelitian mereka terhadap kaum muda di Amerika saat memasuki abad ke-20, yakni orang-orang yang sudah meninggalkan masa mereka sebagai seorang pelajar dan akan memasuki kehidupan nyata yang penuh dengan tuntutan sebagai seorang dewasa. Nah, pada masa ini, mereka merasakan transisi yang membuat mereka merasakan khawatir akan kehidupan masa depan mereka yang harus sesuai dengan harapan lingkungan sosial. Didukung oleh pertanyaan Nice dan Murray yang menyebutkan bahwa masa quarter life crisis ini terjadi pada saat transisi di mana seseorang berubah dari struktur kehidupan yang tadinya terbuka dan eksploratif menjadi kehidupan yang lebih mapan, terprediktif, dan berperan produktif. Sementara itu, Fisher menyebutkan bahwa quarter life crisis merupakan periode di mana seseorang mengalami krisis emosional di mana seseorang tersebut berada pada usia awal 20-an disebabkan rasa khawatir akan ketidakpastian masa depan, akan karir, relasi, dan juga hubungan sosial mereka. Seseorang yang mengalami quarter life crisis akan mulai mempertanyakan berbagai macam hal dalam kehidupan mereka, seperti kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin dewasa seorang, maka dirinya akan dituntut untuk lebih mandiri, termasuk dalam mengambil keputusan sendiri. Hal ini justru akan menimbulkan kebimbangan karena seseorang menganggap keputusan tersebut sangat penting dan akan menentukan bagaimana kehidupannya ke depannya secara jangka panjang, sehingga mereka akan sangat berhati-hati untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada perasaan putus asa, di mana seseorang merasa gagal atau tidak puas akan hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan ataupun aktivitas yang mereka lakukan, yang dapat memunculkan rasa putus asa. Mereka juga akan mulai memikirkan bagaimana jika semua aktivitas atau usaha yang mereka lakukan hanya akan berujung kegagalan ataupun menjadi hal yang sia-sia. Diperparah dengan membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang berada di usia yang sama yang dinilai lebih sukses, padahal mereka memulai pada titik yang sama dan pada usia yang tidak jauh berbeda. Lalu selanjutnya terdapat penilaian diri yang negatif, di mana rasa kecemasan akan menjadi dewasa, kekhawatiran akan kegagalan, dan juga ketidaktahuan dalam pengambilan keputusan, dan adanya masalah identitas diri yang menyebabkan seorang putus asa dan mulai menanyakan kepada dirinya apakah dirinya mampu untuk melalui hal-hal tersebut untuk mencapai suatu kesuksesan. Selanjutnya terdapat rasa cemas yang diakibatkan dari harapan atau ekspektasi di lingkungan sekitarnya untuk menjadi seorang yang sukses. Lalu ada perasaan tertekan, di mana jika seseorang mengalami kegagalan, dirinya akan merasa tersiksa dan juga tertekan karena dirinya merasa tidak cukup mampu untuk memenuhi ekspektasi yang diberikan kepada mereka. Dan yang terakhir terhadap perasaan khawatir terhadap relasi interpersonal atau hubungan mereka terhadap lawan jenis. Apalagi di Indonesia terhadap budaya di mana seseorang dinilai harus menikah pada usia kurang dari 30 tahun, diperparah dengan mereka merasa bagaimana cara yang tepat untuk menyeimbangkan antara hubungan mereka dengan teman, keluarga, ataupun terhadap karir mereka. Lalu sebenarnya apa saja faktor yang dapat menyebabkan seorang mahasiswa ini mengalami quarter life crisis? Yang pertama, hal ini dapat disebabkan karena adanya tekanan sosial untuk sukses, di mana tekanan sosial ini dapat hadir dari keluarga, ataupun teman, ataupun dari masyarakat sekitar, di mana mereka dituntut untuk sukses dan juga mencapai pencapaian tertentu.
Selanjutnya terjadinya perbandingan sosial dengan orang lain. Apalagi di era media sosial saat ini, di mana seseorang akan dengan mudah memperoleh informasi, termasuk informasi tentang kesuksesan orang lain. Dirinya akan mulai membandingkan diri sendiri dengan orang tersebut dan mulai merasa bahwa dirinya ini tidak cukup atau merasa pencapaiannya kurang dibandingkan orang tersebut sehingga merasa kecil hati. Selanjutnya ada perasaan kurangnya dukungan sosial. Dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan dari keluarga ataupun teman, di mana dengan adanya dukungan ini seharusnya dapat mempermudah seorang dalam menghadapi quarter life crisis. Dan yang terakhir adanya faktor-faktor pribadi lain sepertinya ada rasa cemas, terus ada rasa perfeksionisme, dan juga ada rasa depresi yang dapat meningkatkan terjadinya quarter life crisis. Jadi sebenarnya menurut studi yang diterbitkan oleh International Behavioral Development menyebutkan bahwa quarter life crisis ini terjadi pada 39% pria dan 49% wanita. Meski begitu, tidak semua orang mengalami quarter life crisis. Lalu bagaimana sih ciri-ciri seseorang yang mengalami quarter life crisis? Yang pertama, dia mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Karena adanya tekanan saat menghadapi fase quarter life crisis membuat mereka merasa kesulitan untuk mengambil keputusan tersebut. Lalu adanya perasaan kesepian, di mana saat menghadapi fase ini dia akan merasa bahwa dirinya berjuang sendiri dan merasa tidak aman, merasa tidak mempunyai teman. Diperparah dengan adanya perbandingan dengan orang lain yang semakin memperburuk rasa kesepian tersebut. Lalu adanya perasaan kehilangan arah. Jadi pada fase ini mereka akan mudah bingung dan juga menjadi serba tidak tahu mau melakukan apa, sehingga cenderung berganti-ganti pekerjaan atau hubungan hingga mereka merasa mendapatkan hal yang mereka inginkan. Lalu quarter life crisis dapat menimbulkan perasaan cemas dan juga depresi pada diri seseorang yang dapat menurunkan produktivitas dan juga membuat orang tersebut lebih mudah lelah dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir adanya perasaan tidak aman, di mana seseorang tersebut jika membandingkan dirinya dengan orang lain, hal ini juga akan menimbulkan perasaan tidak aman dan juga rasa takut dan khawatir akan masa depan mereka ke depannya. Jadi, apakah seseorang yang mengalami quarter life crisis tersebut ada hal yang buruk? Tidak, karena quarter life crisis merupakan hal yang wajar, dan dengan mengalami quarter life crisis ini justru bisa menjadi suatu kesempatan bagi orang tersebut untuk memperbaiki diri sendiri dan juga memahami diri sendiri lebih dalam dan menemukan hal-hal yang benar-benar bernilai penting bagi dirinya. Dan juga hal ini dapat meningkatkan ketahanan seseorang dalam menghadapi masalah dalam hidupnya. Dan perlu diingat bahwa quarter life crisis merupakan suatu hal yang wajar dan suatu fase yang dapat terjadi ketika seseorang akan mengalami pendewasaan diri. Dengan pendekatan yang positif dan dukungan sosial yang cukup, justru hal ini dapat menjadi batu loncatan untuk meningkatkan potensi orang tersebut. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatasi quarter life crisis? Tentunya setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi quarter life crisis. Nah, berikut merupakan beberapa cara untuk menghadapi quarter life crisis yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah dengan terus berusaha dan optimis. Meskipun kamu merasa tidak puas dengan apa yang kamu lakukan dan juga merasa gagal terhadap aktivitas ataupun pekerjaan yang kalian lakukan, kalian tidak boleh menyerah dan berhenti di titik itu saja. Dan juga yang kedua adalah dengan fokus dan tenang. Ketika kalian merasa pada fase ini, kalian harus tetap tenang dan tidak panik. Dengan kalian panik, maka kalian mungkin akan memutuskan suatu keputusan yang justru tidak tepat untuk kalian ambil. Dan selanjutnya adalah dengan membuat perencanaan yang tepat, di mana kalian perlu memikirkan langkah-langkah apa saja yang perlu kalian lakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif. Dan selanjutnya ada yakin dengan potensi diri. Kalian perlu yakin dengan potensi yang ada di diri kalian. Jangan merasa kecil hati terhadap diri sendiri. Selanjutnya ada belajar untuk menerima diri sendiri, baik itu
ada kekurangan ataupun kelebihan. Dengan memahami kekurangan kita, kita akan lebih dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk kita lakukan dalam mengambil suatu keputusan untuk mencapai mimpi atau pekerjaan yang kita inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan.